Oke guys, jadi pada video kali ini kita bakal belajar bareng. Kalau misalkan kita mau ambil fasilitas KPR atau mau beli rumah secara kredit, kita harus paham istilah namanya LTV atau Loan to Value. Stay tune. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian nonton video ini, kemungkinan besar kalian lagi ada rencana untuk beli rumah dalam bentuk kredit atau pinjaman ke bank yang biasanya namanya adalah KPR atau kredit kepemilikan rumah. Nah, ibarat kata kalau misalkan kita orang awam, kita mikirnya adalah kita kan memang harus DP tuh, misalkan harga rumah 1 miliar, pastinya kita harus down payment atau uang muka dari sejumlah nilai rumah tersebut. Nggak mungkin dong 100% itu kita utangkan ke bank. Nah, ibarat kata kita harus paham nih, ibarat kata apa tuh LTV. Jadi Bank Indonesia itu punya aturan namanya adalah LTV. Nah, berdasarkan peraturan terakhir, ibarat kata LTV ini mengatur seberapa banyak pembiayaan yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia supaya pihak perbankan itu bisa ngasih pinjaman kita. Misalkan nih, harga rumahnya 1 miliar, LTV kita ngomongnya adalah 90%. Berarti fasilitas pinjaman maksimal yang bisa kita dapat dari pihak bank adalah senilai 90%-nya atau 900 juta. Jadi pihak bank nggak boleh nih kasih ibarat kata pinjaman lebih dari 90% nilai jaminan yang atau nilai rumah yang kita beli tersebut. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau misalkan rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, semakin banyak fasilitas pinjaman kita yang aktif, LTV kita juga akan ikut turun. Jadi misalkan nih, aku beli rumah pertamaku, misalkan dengan harga 1 miliar. Nah, ibarat kata dengan rumah 1 miliar ini aku KPR. Maka fasilitas pinjaman pertama ini, ibarat kata LTV saya maksimal 90%. Jadi saya bisa dapat plafon maksimal 90% dari nilai transaksi tersebut. Tapi kembali lagi ya, tergantung dari pihak bank juga menilai seberapa kredibel kita di mata perbankan. Biasanya banyak faktor, misalkan dari jumlah tabungan dan juga BI checking, dan masih juga banyak faktor yang lainnya. Nah, misalkan kita udah selesai nih, masih KPR rumah pertama, dan kita ambil tanggal 15 tahun. Dan KPR yang pertama belum habis, terus habis itu kita ada pandangan nih, beli rumah lagi. Nah, rumah kedua ini kan ibarat kata kita ada rencana nih untuk KPR lagi. Nah, di KPR kedua ini kita nggak bisa lagi nih minjam dengan fasilitas maksimal 90%, tapi turun menjadi misalkan 85 atau ke 80. Peraturan tersebut juga berubah-ubah tergantung dari BI sendiri, tergantung dari apakah ada pembaruan dari pihak Bank Indonesia. Nah, oh iya teman-teman, aku juga lupa kalau misalkan masa LTV ini tergantung dari luasan rumah yang kita beli. Kalau misalkan setahu saya rumah di atas 75 meter persegi atau 80 meter persegi, LTV-nya bakal berbeda peraturannya dengan rumah yang di bawah 80 meter persegi. So, kembali lagi di contoh kasus tadi. Misalkan di rumah kedua aku tadi aku mau KPR lagi. Karena aku udah ada KPR yang pertama dan masih nyala dan masih aktif, maka di pinjaman keduanya aku udah nggak bisa dapat 90% lagi. Let's say cuma dapat 85%. Jadi semakin banyak fasilitas yang aktif, maka pembiayaan yang kita dapatkan juga akan semakin sedikit. Kembali lagi tergantung dari peraturan terbaru dari Bank Indonesia ya. Jadi video ini nggak bisa dijadikan patokan, tergantung dari kalian nontonnya kapan. Oke guys, jadi itu aja. Jadi kalau di video ini kita udah paham, semakin banyak KPR yang kita punya yang aktif, maka juga semakin sedikit pembiayaan yang bakal kita dapatkan dari pihak bank di KPR atau fasilitas kita selanjutnya. Hope it helps, semoga membantu. Kalau misalkan kalian suka konten-konten seperti ini, kalian bisa klik subscribe button, like, share, dan juga turn on the post notification karena kita bakal belajar banyak hal tentang seperti ini di video-video ke depan. So, until next time guys, and I'll see you all in the next video. See ya!